Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Pradana di acara Rojal Channel. Saat ini saya berada di daerah Bogor di Makom Syekh Ali Basah bersama sesepuh yang ada di sini ya. Assalamualaikum Pak, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam, dengan Pak Haji Turmuji. Dengan Pak Haji Turmuji mungkin kita akan membahas sejarah yang ada di sini ya Pak ya, atau sejarah yang Bapak mengetahui bagaimana. Sebenarnya Pak Haji dari kecil memang asli di sini gitu. Jadi hanya tahu pengalaman-pengalaman dari kecil sampai sekarang. Terus memang waktu kecil Haji ngikuti orang tua. Kadang-kadang orang tua buka sejarah. Cuman kan namanya orang tua dulu ada benarnya, ada iyahnya. Tapi sejarah ini leluhur-leluhur di Gunung Pancar sekitarnya, ini namanya Gunung Astana. Kalau sebelah kita Gunung Pancar dengan Gunung Astana itu ada di desa Karangtengah, wilayahnya di RT 1 RW 7 Kampung Cimandala. Nah, kadang-kadang orang bertanya ke Pak Haji, Pak Haji tahu sejarah ini? Saya suka bilang, saya karena dari kecil dari orang tua sedikit banyak tahu, tapi belum diselusuri dengan sebenarnya. Karena apa? Ya namanya dari kecil katanya dari orang tua. Maki Mas Bungsu, Ki Mas Manggala, terus Maji Putih, Mah Rangga Wulung dengan Mah Langlang Buana. Terus di sini Mah Ali Basah, bahasana dengan Mah Buyut Astana. Itu. Kalau orang bilang lain lagi, ada di sana itu memang Kibodas, namanya di Gunung Pancar, padahal Maji Putih itu tuh juga. Terus di bawah ini ada namanya Setuyang, karena Prabu Siliwangi pernah katanya membuat sumur, membuat kolam. Sekarang juga suka timbul sendiri dari bawah air panas ini. Di atasnya air panas, di bawahnya danau. Pernah Pak Haji tahun 85 sampai tahun 90 bongkar itu danau karena banyak ikannya, dibongkar. Pas dibongkar hari ini, besok pagi udah penuh lagi, udah jadi kolam lagi. Ditanyakan ke orang tua, ini namanya apa Pak? Ini namanya Setuhiang. Setuhiang itu zaman Prabu Siang Santang dengan Prabu Siliwangi. Itu bertapalah di sini. Memang airnya ini membuatlah Setuhiang. Terus ya ada lagi Makom yang pinggir jalan. Kalau orang Semarangan datang ke sini marah-marah, Haji suka paranin, tak jangan marah-marah sini mah, maaf aja kalau saya sih manusia biasa. Tapi suka ada kejadian. Kejadian apa? Pas baru ngomong aja mobilnya langsung terbalik baru percaya. Karena Pak Haji dari kecil taunya itu makom bedas. Setelah Pak Haji bikin bangunan di situ, anak Pak Haji waktu kecil punya namanya petasan. Kalau kampung mah petasan dibakar di daerah makom itu, di pinggirnya dar langsung meledak. Anak itu langsung pingsan, langsung kesurupan, dibawa ke rumah sakit. Katanya ini mah bukan kesurupan, ada yang marah. Pas Haji tapain 7 hari 7 malam yang datang, saya bukan bedas. Kalau dibilang orang-orang, karena saya zaman pedati, zaman Belanda dulu, diserang Belanda, mobil saya, padahal dulu mah bukan mobil, mungkin antara kuda dengan pedati gitu, dengan apa yang kayu itu. Dibilang mah bedas, tapi asli saya dari Banten, Syekh Tubagus Hasan. Itu yang dibawa. Pernah kejadian Pak Haji sendiri yang yang itu. Kalau di sini namanya Mah Buyut, Mah Ali Basah itu dari orang tua. Mah Buyut ini kesukaannya, pertanggungjawabannya ayat Quran dengan kalau dibilang sekarang mah ceramah, tablegan, menyebari agama Islam.
waktu mengikuti, kalau dulu mah bukan ulama dibilangnya, kalau nggak kiai. Iya. Itu mah buyut ini dibilang mah buyut sakti, setiap hari setiap malam baca Quran terus, tapi ngilangnya nggak tahu orang-orang ada di sini, tahu-tahu udah hilang katanya. Nah, kalau mah Ali Basah ini memang seorang ulama, tapi mungkin udah zaman kerajaan penjajahan. Ya. Kalau Mas Alam kalau di antara Mah Ali Basah dengan Kimas Bungsu, Kimas Manggala itu jauh berbeda. Cuman setelah datangnya Haji Putih itu disebarkan agama Islam, ikutlah Mah Kimas Bungsu, Kimas Bungsu dengan Kimas Manggala, karena keturunan Prabu Ratu Galuh baru masuk Islam. Lain lagi dengan Mah Ranggawulung atau Langlang Buana. Itu kesininya udah datang Mah Langlang Buana, mungkin zaman ke zamannya itu zamannya antara leluhur kita. Sepengetahuan Pak Haji, sampai kesininya, kalau dulu memang iya jelma orang dibilang Pak Haji juga agak heran. Dulu mah bawa telur, bawa ayam, gula kopi itu langsung dibawa ke gunung. Terus memang kalau dibilang sesajen dulu, dari bawah itu hanya membaca sholawat sampai atas, di atas terus baca-baca zikir, selainnya tawasul kepada Nabi, kepada aulia sahabatnya, itu alhamdulillah bisa dibilang aman lah gunung, antara Gunung Pancar dengan Gunung Astana ini. Kalau dulu mah mungkin bahasa dengan tekadnya lain dengan orang sekarang. Karena apa? Haji pernah lagi kecil memang itu kesini juga bawa telur, bawa uang. Haji juga suka mungut uang. Tapi kesininya kata Haji, jangan suka dikotor-kotorin antara Gunung Pancar dengan Gunung Astana. Kalau dibilang makanan untuk kita mah bahasa, lagi zikir ada kopi, gula atau makanan yang lain itu persilakan, itu mah untuk kita. Ya. Cuman bahasa itu kan udah ada kebiasaan. Namanya sedekah lah kalau dibilang. Kalau minta itu ini dibawa ke kerukun, dibawa ke ini, kata Haji jangan. Benar, setuju saya. Umat Islam ini harus benar-benar taat kepada Allah. Ibadah yang sebenarnya bisa milah-milah antara harta dengan akhirat. Untuk harta dunia tapi minta sampai akhirat, bermanfaat untuk ibadah kepada yang maha kuasa. Untuk dari Pak Haji hanya titip pesan, sekarang tanggal 26 April ya? Ya 20 September di malam Selasa Kliwon katanya Pak Haji sedikit banyak ngasih penerangan. Kalau memang itu bahasa ada salahnya, mungkin memang kebodohan Pak lihat di YouTube. Pas ada kebetulan lintas buka YouTuber si Bang Roy itu, semoga Allah yang menerima kebetulan memohon memaafkan atau memang merestui yang maha kuasa. Kalau memang ada kesalahannya bahasa-bahasa ini, karena bahasa ini tidak seperti ayat-ayat yang ada di Al-Quran atau di kitab-kitab. Ini bahasa gunung. Di gunung ini walaupun menimba ilmu seberapa kan nggak ada yang tahu, cuman keluar bahasa mujizat dari maha kuasa juga. Insya Allah mudah-mudahan Bang Roy kapan-kapan lain kali kita buka sejarah ini lebih dalam, dengan Haji juga minta pertolongan dari Allah, minta ridhonya dari yang leluhur-leluhur kita yang ada di sini. Oke, Sahabat Rojal, tadi udah kita bahas masalah sejarah yang ada di sini bersama sesepuh yang ada di sini. Di sini itu ada sumur juga ya Pak Haji ya. Setu Hiang, di bawahnya ada sumur.
dulunya itu sih digunakan untuk penyakit ya Pak Haji ya. Iya, Tapi iya. Allah alam mungkin kalau ada orang mungkin yang mengetahui mungkin bisa untuk menyembuhkan penyakit lah untuk Penyakit. sumur ini, airnya itu dengan izin Allah. Dan di sini itu tidak suka, makhluk yang ada di sini itu tidak suka untuk mengejar dunia untuk meminta di sini atau meminta kekayaan. Intinya yang ada di sini itu berdoa dengan lillahi ta'ala Pak ya, dengan izin Allah kembali untuk meminta yang baik lah. Baik. Jangan meminta untuk kekayaan Macam-macam. macam-macam dengan duniawi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan sejarah yang ada di sini bersama Pak Haji. Ketemu lagi.